Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, untuk pertemuan pertama kali di semester 2 ini, kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kenapa kita harus belajar hukum Newton? Karena di sini akan dibahas tentang gerak suatu benda. Jadi kali ini kita akan bahas tentang hukum Newton yang menjelaskan tentang gerak. Nah, sebelum lebih lanjut akan saya jelaskan bahwa sebenarnya dalam fisika ini ada dua macam ilmu tentang gerak. Yang pertama adalah tentang kinematika dan yang kedua adalah dinamika. Untuk kinematika, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Nah, jadi tentang geraknya saja. Membahas tentang kecepatan, percepatan, jarak. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang di semester pertama mungkin sudah pernah belajar ya tentang kinematika. Nah, yang kemudian adalah tentang dinamika. Dinamika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dan gaya-gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Jadi, kenapa benda tersebut bergerak? Ya karena ada gaya. Nah, gaya-gaya ini apa saja? Gitu. Nah, itu kita bahas di dinamika. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu hukum-hukum apa sih yang mempengaruhi tentang gerak suatu benda tersebut. Nah, kita akan bahas tentang hukum Newton. Oke, seperti yang kita telah pelajari dari SMP, bahwa hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Nah, ini penjelasannya. Untuk hukum 1 berbunyi bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, jadi hukum 1 Newton itu tentang benda yang tetap dalam keadaan diam, ataupun jika dia bergerak, maka dia akan bergeraknya tetap atau konstan kecepatannya, tidak berubah-ubah. Nah, sehingga jika dirumuskan untuk hukum 1 Newton, rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Ini ya. Oke, rumus untuk hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gayanya. Artinya, jika misalkan gaya itu dirubah, maka ada perubahan gerak dari suatu benda tersebut. Nah, jika dirumuskan, maka rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Di mana M-nya ini adalah massa, A-nya ini adalah percepatan. Oke, selanjutnya adalah hukum 3 Newton berbunyi bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Artinya di sini kalau misalkan ada gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Jadi kalau misalnya kita memberikan aksi itu pasti ada reaksi dan reaksinya ini adalah selalu berlawanan arah. Oke? Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang hukum Newton ini. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Kita tahu bahwa benda itu kalau dalam keadaan diam akan tetap diam dan bergerak. Geraknya akan konstan jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya atau jika tidak ada gaya yang mengubahnya. Nah, hukum 1 Newton ini juga disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Artinya, benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam dan bergerak yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Oke, jadi kalau kalian di luaran membahas tentang hukum inersia, yaitu membahas tentang hukum 1 Newton. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, di sini ada benda yang diam. Oke, benda yang diam. Kalau benda diam berarti ini kita menggunakan hukum 1 Newton. Berarti kita jangan lupa kita pakai rumus sigma F sama dengan 0. Karena bendanya adalah diam. Oke, jangan lupa untuk benda diam atau yang bergerak secara konstan itu kita pakai sigma F sama dengan 0 karena dia diam. Oke. Atau awalnya diam.
ya, belum ada gaya yang mempengaruhinya. Oke, selanjutnya di sini ditanya adalah gaya normal. Gaya normal itu apa? Nah, ini sebenarnya kita akan membahasnya nanti ya di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang gaya-gaya mempengaruhi benda yang bergerak. Oke, untuk yang kali ini akan dibahas sepintas tentang gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang dimiliki oleh benda yang berada di atas permukaan. Oke. Nah, selanjutnya, arah gaya normal ini selalu searah dengan arah bendanya. Jadi kalau misalkan bendanya ke atas arahnya, maka gaya normalnya ke atas. Kalau bendanya arahnya ke bawah, nah kita lihat seperti ini. Kalau misalnya ke atas, oke, gaya normalnya ke atas. Kita simbolkan gaya normal itu N. Kalau bendanya ke bawah, seperti ini, gaya normal itu ya ke bawah, N. Nah, kalau misalnya bendanya ke samping seperti ini, misalnya ini ada bidang miring, kemudian gaya normalnya ke sini, di samping, maka gaya normalnya ya ke sini. Nah, jadi selalu searah dengan arah bendanya. Oke, ingat syaratnya adalah dia harus ada berada di permukaan. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal saja. Di sini yang ditanya adalah gaya normal. Oke, pertama diketahui M-nya ini adalah 6 kg. Oke, tanpa di soal disebutkan, kita sudah tahu nih harusnya gaya gravitasinya. Gaya gravitasi adalah kalau tidak disebutkan di sini kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Di sini sudah ketahuan bahwa masanya 6 kg, gaya gravitasinya adalah 10. Nah, kemudian yang ditanya adalah gaya normal N. Nah, jadi ini kita bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat dulu di sini. Gaya normal tadi kemana? Ke atas kan? Ke sini. Oke, gaya normal ke atas sini. Ini adalah gaya normalnya. Jadi kita gambar dulu gayanya. Gaya normal itu ke atas karena bendanya menghadap ke atas. Oke. Nah, kemudian ada gaya lagi di sini yang bekerja. Gaya apa coba? Nah, yaitu ada gaya gravitasi atau gaya berat. W. Nah, W ini adalah gaya berat. Nah, rumus W ini adalah massa kali gravitasi. Karena ada massanya, kemudian dipengaruhi oleh gravitasi. Oke, selanjutnya kita sudah tahu nih ya, gaya normalnya dan W-nya. Nah, karena benda dalam keadaan diam, maka, kita langsung jawab di sini pembahasannya. Pakai sigma F sama dengan 0 karena bendanya dalam keadaan diam. Nah, kemudian baru kita jabarkan sigma F. Sigma F ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Apa saja tadi? Nah, kita lihat di sini, yaitu N dan W. Nah, N ini bernilai positif. Kenapa positif? Karena arahnya ke atas. Nah, W-nya bernilai negatif. Negatif. Karena kenapa? Karena arahnya ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya di sini. Maka gaya bekerjanya apa tadi? Ada N dan ada W. N-nya positif. Nah, W-nya negatif. Sama dengan 0. Nah, kan nilainya sama dengan 0. Sehingga di sini, maka N sama dengan W negatif, pindah ruas ke sini menjadi positif. N sama dengan W. W ini rumusnya apa? M kali G. Maka N sama dengan massanya berapa? Tadi 6. Oke, 6 ya. G-nya berapa? 10. Nah, berarti N sama dengan 6 kali 10 berarti 60 Newton. Oke, karena satuan gaya adalah Newton. Sehingga gaya normalnya adalah 60 Newton. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton membahas tentang suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberi gaya.
total yang arahnya sama dengan arah gerak bendanya. Akan tetapi, jika arah gaya total yang diberikan berlawanan, maka gaya tersebut akan memperkecil. Nah, jadi di sini ada perubahan, ya, perubahan kelajuan atau kecepatan yang merupakan disebut dengan percepatan. Nah, maka disimpulkan bahwa gaya total yang diberikan pada benda dapat menyebabkan percepatan. Oke? Bisa dipahami ya bahwa hukum 2 Newton ini membahas tentang benda yang geraknya berubah karena adanya gaya yang berubah. Jadi kalau misalkan gayanya searah, dia akan mempercepat. Tapi kalau misalnya berlawanan, maka dia akan memperkecil. Oke, kemudian selanjutnya hukum 2 Newton dirumuskan. Rumusnya ada sigma F sama dengan M kali A, di mana F ini adalah gaya, M-nya adalah massa, dan A-nya adalah percepatan. Oke, selanjutnya di sini. Oke, contoh soalnya. Jika suatu benda diberi gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 Newton? Jadi gayanya ada yang berubah di sini. Oke. Di sini diketahui F-nya adalah 20 Newton. Di sini F gaya. Kemudian percepatan A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Ini F1, F2. F1 dan A1. Kenapa F1 dan A1? Karena ini dalam keadaan awal sebelum gayanya berubah. Kemudian ada juga F2. F2-nya ini adalah 25 Newton. Oke, yang ditanya adalah percepatan keduanya, yaitu percepatan setelah mengalami perubahan gaya kedua. Nah, selanjutnya di sini langsung kita jawab ya, bahwa kita pakai hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A, karena ada perubahan gaya dan ada percepatan, sehingga kita pakai hukum 2 Newton. Oke, untuk yang pertama, keadaan pertama adalah di mana F-nya itu kan tadi, berapa tadi F-nya? 20 ya, F-nya 20, A-nya adalah 4. Oke, berarti F-nya adalah 20 sama dengan M kali A. Maaf, A-nya berapa tadi? 4 ya. Oke, sini kan kita masukin ya ke rumusnya. Berarti di sini kan massa belum ya, belum diketahui kan. Berarti di sini bisa kita cari massanya, yaitu M sama dengan 20 dibagi 4. Maka M-nya adalah 5 kg. Oke, di sini kita ketahuan bahwa massanya adalah 5 kg. Kemudian langkah selanjutnya di sini. Langkah selanjutnya adalah untuk keadaan kedua. Keadaan kedua katanya F-nya berapa tadi? F-nya itu 25 ya. Nah, ya benar. 25. A-nya belum diketahui nih A-nya. Maka berarti F sama dengan M kali A. F-nya 25, M-nya berapa? 5 kali A-nya adalah belum diketahui. Maka A-nya sama dengan 25 dibagi 5. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan saat gayanya dirubah 25 Newton. Saat dirubah 25 Newton, percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke, cukup sekian penjelasan tentang hukum 1, 2, 3 Newton pada pertemuan pertama ini. Maka selanjutnya adalah di sini ada tugas untuk kalian. Mohon simak baik-baik karena tidak ada catatan apapun. Jadi dengarkan penjelasan saya. Oke, tugasnya adalah mengisi absensi di link yang akan dibagikan di Google Classroom, yang mana di situ akan ada pengumpulan tugasnya. Nah, tugasnya adalah 1, mencari contoh-contoh penerapan atau aplikasi dari kehidupan sehari-hari hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian yang nomor selanjutnya, yang nomor 2 adalah menjelaskan tentang perbedaan kinematika
dan dinamika. Oke, sudah dipahami ya? Ada 2 soalnya. Yang pertama menjelaskan tentang contoh penerapan atau aplikasi kehidupan sehari-hari tentang hukum 1, 2, 3 Newton. Jadi kalian di situ mencari contoh penerapannya dari hukum-hukum tersebut. Kedua adalah mencari perbedaan tentang kinematika dan dinamika. Oke, sudah jelas ya? Tugasnya dikumpulkan pada saat mengisi link absensi. Jangan lupa di dalam tugasnya itu ditulis nama dan kelas. Kemudian difotokan dan diupload di link absensi. Oke? Jangan lupa ditulis di bukunya ya. Ini ditulis di buku saja tugasnya. Oke? Baik, selamat mengerjakan. Nah, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi tetap berusaha ya. Bisa atau tidak bisa itu tergantung dari usaha kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di grup Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.